Saya amati betul, SBY tidak memberikan pernyataan itu, memberikan dukungan. Andaikan dia memberikan SBY memberikan dukungan itu, saya kira dia bukan negarawan. Ya, kembali bersama kami di Interupsi, dan tentu saja narasi kecurangan selalu hadir di setiap pemilihan ketika ada pihak yang kurang beruntung. Saya mau tanya ke Bung Andi, kalau dari Kempe sendiri, omongan soal kecurangan ini seperti apa sih, Bung Andi? Saya terus terang tidak langsung masuk kepada ada tim sendiri yang mengecek semua angka-angka dan situasi di TPS. Tapi secara umum kalau saya memang ya semua itu harus dilihat karena kita kan harus jujur dan adil. Tapi secara strategi memang perlu ada introspeksi di kalangan tim Ridho karena mungkin awal-awalnya terlalu memandang remeh, tiba-tiba ada pendatang baru, lalu kemudian pendatang baru ini tiba-tiba diberi ruang untuk melesat. Ya. Ini secara tim perlu harus ada introspeksi. Sehingga kalau nanti ada putaran kedua, itu semua bisa diperbaiki dan kemudian bisa memobilisasi lagi begitu banyak pemilih yang tidak datang ke TPS. Yang ini harus diperbaiki juga. Sehingga ya bagaimanapun sayang kalau ada 40. Biasanya kalau di pilkada itu rata-rata boleh dikata 70%, bahkan ada yang 80%. Jakarta sangat rendah dibandingkan yang lain. Barangkali terendah dari pilkada-pilkada lain. Ya, Bung Andi, tapi ini ada tuduhan kecurangan kan yang dari kubu Ridho dilontarkan kepada kubu Pram Rano. Apa bentuk kecurangannya? Kalau saya, sekali lagi, saya bukan langsung dalam tim inti dari pemenangan saya dari Partai Demokrat. Tidak yang salah seorang yang pengusung dari tim Ridho ini, Pak RK dan Pak Suswono. Tetapi kalau soal hal-hal yang bersifat lebih teknis tentu saja ada tim yang lain, biarlah mereka yang menyampaikan. Saya cuma melihat bahwa ini ada kesempatan untuk 2 putaran dan rasanya kalau 2 putaran lebih rame lah, lebih jelas satu mano a mano kira-kira. Masuk bisa mendorong partisipasi pemilih yang semakin besar. Betul sekali. Ya. Makin panas, nanti yang makin berikutnya banyak. ya 5 tahun lagi ya. Karena optimis ya Bung Ciko ya. Aduh. Tapi menanggapi tuduhan kecurangan yang sudah ada preskon dari kubu Ridho gimana Bung Ciko? Kami nggak tahu apa. Tadi juga Bang Andi kan juga sudah menyampaikan beliau juga nggak tahu. Jadi kami nggak bisa mengkonfirmasi gimana pun juga. Tapi gini loh, logikanya Mas Pram dan Bang Dul ini kan diusung oleh PDI Perjuangan, diusung oleh Hanura, diusung oleh Partai Umat. Ini bukan partai-partai penguasa dan masyarakat juga bisa ngerti dan paham ya, logikanya kemungkinannya 99% kalau ada yang curang tuh biasanya yang punya kekuasaan, yang punya aparat, yang punya akses terhadap APBN atau APBD yang lebih besar gitu aja. Jadi kira-kira begitu aja jawabnya. Baik, kita ke Bang Mas Rudi dulu. Ya. Kalau kita melihat, ini kan tadi kita ngomongin soal partisipasi masyarakat Jakarta yang sangat rendah seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian ketika nanti putaran kedua semakin sedikitkah atau karena tadi semakin panas makanya semakin banyak yang akan pilih gitu? Ya, jadi tadi misalnya tentang, jadi ini kan sekarang antara anak abah dengan ahokers kan sudah menyatu. Kalau kita perhatikan kenyataan ini menggambarkan bahwa tadi ya memang pragmatisme politik itu ya kerap kali menjadi cara dan konsentrasi dari para kandidat ataupun politisi secara umum ya tadi untuk meraih kemenangan. Kita bisa membayangkan kalau ingatan kita misalnya kembali pada Pilkada 2017 di mana misalnya kohesi sosial masyarakat kita di Jakarta begitu retak dan yang jadi korban siapa? Pemilih kita di Jakarta gitu. Dan waktu itu kalau kita bayangkan misalnya seperti apa panasnya Pilkada Jakarta yang dalam hal ini juga didukung oleh PDI Perjuangan ya. Dan hari ini misalnya tiba-tiba mereka bersatu. Jadi dulu mereka sangat kontras tetapi karena satu kepentingan politik di Jakarta untuk memenangkan Pram Rano, mereka kemudian bersatu. Dan memang kontradiksi yang dibangun, cara membangun negasi di dalam proses politik yang terjadi itu memang dapat memantik tadi keriuhan publik yang kemudian nanti akan mendorong partisipasi pemilih yang semakin besar. Artinya semakin
dibuat berjarak kelompok pemilih, maka akan semakin memantik partisipasi pemilih yang semakin besar. Dan tapi ya sayangnya ya barangkali akan ada luka yang tertinggal dan itu tidak mudah mungkin. Termasuk dalam hal ini saya kira juga banyak yang kecewa dari pendukung Anies, kemudian dari pendukung Ahok. Maka dalam beberapa analisis exit poll misalnya termasuk yang ditemukan oleh Poltreking, mereka yang kecewa itu justru berlabuh kepada Darmakun gitu. Ya. Dia diuntungkan. Jadi angka 10% itu setidaknya dari beberapa tren lembaga survei memang cukup mengejutkan. Gitu. Dari hati yang tersakiti ya Bang ya. Mengejutkan. Dia dapat limpahan ya berkah elektoral dari konflik atau menyatunya tadi dua figur besar yang cukup berpengaruh di Jakarta. Baik, saya ke Bang Emrus nih. Ya. Anda melihatnya seperti apa ketika nanti kita berandai-andai putaran kedua seperti itu? Apakah terjadinya malah semakin terpolarisasi atau justru semakin seru pertarungannya karena antara dua pasangan calon saja nih? Saya tidak mau berandai-andai. Oke, lalu seperti apa? Saya sudah katakan prediksi saya satu putaran dengan alasan saya tadi, gitu ya. Dan kemudian kita lihat masih di ranah margin of error. Kalau saya berandai-andai sama saja saya membantah pandangan saya yang sudah menyebar di berbagai media. Karena alasan saya sangat jelas bahwa itu satu putaran gitu ya, dengan saya jelaskan di awal tadi. Namun perlu saya jelaskan bahwa misalnya katakanlah satu tentang kecurangan, kan begitu. Seharusnya siapapun yang melakukan kecurangan itu bisa berbahaya loh dalam konteks politik ke depan. Kalau tidak teruji, tidak terbukti nanti ada kecurangan, masyarakat akan menilai, wah ini pengemuka pandangan yang bisa merusak opini publik atau tidak mendidik. Jadi bagi orang yang mengatakan ada kecurangan, buka ke publik. Apa salahnya? Ini kecurangannya. Jangan hanya kita berpendapat seolah-olah kita buat ada dalam teori, labeling teori. Kita label dulu lawan politik kita. Padahal belum tentu benar. Nah, jangan sekali-sekali kita mengutarakan sesuatu yang sifatnya melabeling kepada lawan politik kita. Padahal terus terang saya katakan, dasar daripada politik kita di Indonesia adalah Pancasila. Yaitu sila kedua dari Pancasila itu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabkah kita melabeling seseorang ada kecurangan? Tidak beradab itu. Kecuali ini yang kami temukan. Ada data begini, tunjukkan. Kalau itu sepanjang tidak ditunjukkan sangat berbahaya. Saya terus terang, andaikan itu tidak teruji, saya ragu masyarakat nanti akan menilai partai tersebut, wah orang yang menghiperbola suatu permasalahan. Tidak baik demikian. Boleh sedikit tambahan. Tentang saya mau tanggapi tentang bagaimana signifikansi Hawker dengan anak Abah. Kalau kita lihat survei kemarin, tentu survei ini kan sudah uji dari segi objektivitas metodologi, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, angkanya adalah sekitar 40 sekian sebelum pemilu. Lalu setelah pemilu menjadi 50 sekian. Berarti ada 6%. 3% daripada Ahoker gitu, dengan asumsi 3% dari Abah. Artinya ada pengaruh dibanding yang diberikan dukungan oleh presiden maupun mantan presiden. Tidak signifikan mendongkrak, tapi untung saya amati betul SBY tidak memberikan pernyataan itu, memberikan dukungan. Andaikan dia memberikan SBY memberikan dukungan itu, saya kira dia bukan negarawan. Bung Emrus, tahan kita ke Bung Mas Duri. Berarti endorsement Jokowi ke paslon Ridho ini tidak mengaruh dong di Jakarta? Ya, bukan kemudian tidak berpengaruh, mungkin tidak signifikan tepatnya. Karena ya berbeda. Kalau kita perhatikan di Jawa Tengah dan treatment yang dilakukan juga saya lihat berbeda ya antara Jakarta dan Jawa Tengah. Memang basis elektoral ya ini uniknya Jakarta gitu. Jadi memang tidak mudah kayak gitu memobilisasi atau memberikan endorser terhadap salah satu kandidat kemudian diikuti oleh massanya dengan sangat banyak misalnya, apalagi secara basis elektoral misalnya di Jakarta antara tadi mantan presiden ya Pak Jokowi misalnya, setidaknya ya tadi waktu masih bersama gitu kan. Tergambar di Pilkada 2017 misalnya kan penentangan atau ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi di Jakarta kan relatif cukup kuat gitu. Ya salah satu bekas sisa masa lalu dari Pilkada Jakarta. Gitu. Jadi begini, kalau kita lihat Implos ini menang di Jawa Barat, menang di Jawa Tengah, menang di Banten, menang di Jawa Timur, Jawa aja, ya itu hampir semuanya menang kecuali DKI Jakarta, DKJ ini. Kalau saya melihatnya bukan soal Ahoker atau anak bukan endorsement, bukan itu.
kegagalan dari tim Ridho untuk memobilisasi pendukung-pendukungnya untuk datang ke TPS. Strateginya. Itu kegagalan itu bagi saya itu yang karena ini 45% jumlahnya yang besar sekali. Separuh aja udah menang lagi dia. Cuma kegagalan memobilisasi pendukung Ridho untuk datang. Jangan sebagian pendukung Ridho itu mungkin sudah pikir pasti menang lah. Kalau itu datang ke TPS Sedikit saya interupsi. Oke. Belum disebut dan sesungguhnya harus disebut ya karena keunggulan dari Mas Pram dan Bandul. Ya, kedua sosok inilah karena kalau di Jakarta ini masyarakatnya ini kan lebih terdidik daripada daerah-daerah lain dan tentunya lebih melihat sosok dan betul-betul mempelajari apa sih yang dia sampaikan itu. Dia bukan ujuk-ujuk hanya menunggu bansos, hanya menuju sembako murah, tapi artinya Mas Pram dan Bang Dul juga sosok-sosok yang ketika memperkenalkan diri di masyarakat sangat bisa. Oke, baik, Bung Emrus kita tahan, sudah mau ngomong juga tadi. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan endorsement yang sangat mungkin berpengaruh ternyata di Pilkada Jakarta ya. Usai jeda berikut tetaplah di Interupsi.